yang keluar dari mulut beliau ini daging semua, bukan tulangnya semua. Sangat beruntung loh, karena bisa kuliah di salah satu pelopor bank syariah. Mantap kali. Wow, amazing itu. Keren keren. Ke akhirat kelak itu ya. Nah, apa? Pahala jariah apa ya? Masya Allah. Baik, bismillah. Teman-teman pernah mendengar sih tentang teori bangunan dalam Islam, yaitu apa teorinya, apa ciri-cirinya, dan apa impact-nya terhadap di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, dan saya sangat yakin bahwa kita semua belum sepenuhnya mengetahuinya, ataupun belum sepenuhnya kita ini memahaminya lah gitu. Nah, maka dari itu, di pertemuan kali ini, saya kedatangan seorang tamu yang sangat-sangat istimewa. Karena kenapa istimewa? Karena dia dari Aceh, teman-teman. Dari ujung Indonesia. Jadi, Masya Allah lah, dengan effort dia yang sangat-sangat, apa ya, sangat-sangat kekeh gitu untuk datang ke podcast kita kali ini. Nah, dan insya Allah kita akan mendengar penjelasan dari beliau mengenai teori bangunan dan Islam. Yang mana memang yang keluar, di setiap yang keluar dari mulut beliau ini daging semua, bukan tulangnya semua. Nah, Kenalin, nama aku Noval Muksalmina, dan untuk sekarang ini aku tuh sebagai mahasiswa di Universitas Tazkiyah di Prodi Manajemen Bisnis Syariah. oh, berarti sekarang Noval ini seorang mahasiswa ya Bener, di kampus Tazkiyah. bener, Masya Allah. Dari Aceh. bener. Nah, kalau boleh tahu nih Noval, mengenai apa namanya, mengenai latar belakangnya seorang Noval nih. Nah, kok bisa sih Noval dari Aceh bisa ke sini gitu Noval? Oke, jadi kebetulan aku ini salah satu penerima beasiswa dari tempat tinggal aku di Aceh. Jadi alhamdulillah aku ngedapatin beasiswa dari Baitul Mal di Kabupaten Aceh Besar. Berarti Noval alhamdulillah mendapat beasiswa dari Aceh ya, dari Iya, Baitul Mal bener. ataupun Basnas gitu ya. Iya, bener. Alhamdulillah. Nah, jadi kenapa Noval bisa mengambil jurusan atau prodi MBS, yaitu manajemen bisnis syariah? Alasannya Noval, apa karena pasangan orang tua atau memang kemauan diri sendiri Noval? Ya, mungkin untuk jawabannya itu bisa dibilang kemauan diri sendiri ya. Karena Oh, aku ngelihat di MBS itu peluang kerjanya imbang berat sama yang namanya hukum. Jadi kita pasti udah tahu kalau hukum itu adalah salah satu jurusan yang program kerjanya itu sangat luas dibandingkan dengan program studi yang lain di perkuliahan. Dan yang ternyata manajemen itu juga memiliki kemiripan sama si hukum ini. Dia bisa ditempatkan di mana aja, baik di perusahaan atau mungkin di restoran. Pokoknya tuh bisa dibilang adalah program studi yang membuat kita fleksibel bisa kerja di mana aja. berarti kalau boleh tahu nih Noval nih, target Noval ke depan nih, apa ingin jadi seorang pengusaha atau seorang karyawan Noval? Pengusaha, Pengusaha. pengusaha. Karena kita mengikuti jejaknya Nabi Muhammad Noval ya. Benar. Alhamdulillah. Baik, 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 baik. Berarti sekarang Noval sekarang udah semester berapa Noval? Sekarang. Untuk sekarang itu masih semester 3. Oh, dalam tahap menuju semester yang keempat gitu ya. Ya, benar. Oh, baik, baik. Ya, alhamdulillah. Sekarang orang tua masih ada Noval? Alhamdulillah masih ada. Masih ada, masih sehat ya? Masih sehat. Alhamdulillah. Berarti teman-teman, jadi Noval seorang mahasiswa yang berasal dari Aceh dan dia alhamdulillah mendapatkan yang namanya beasiswa dari Baitul Mal atau Basnas Noval ya. Dan kedepannya insya Allah teman-teman dia ingin menjadi seorang pengusaha. Nah, bukan karyawan karena dia ingin mengikuti jejaknya Nabi kita yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Sallallahu Alaihi alaihi Wasallam. wasallam. Oke Noval, langsung ke intinya Noval. Nah, karena kan kami semua ini masih bingung nih Noval nih, masih agak agak apa ya, agak sangat bingung lah gitu kan. Nah, mengenai teori bangunan dalam Islam nih. Kayak contohnya apa teorinya gitu kan, apa jenis-jenisnya,
apa ciri-cirinya, mungkin apa manfaatnya novel gitu. Nah, oke, dari soal yang pertama novel ya. Dari banyak teman-teman saya nih yang menitipkan pertanyaan gitu kan, melalui saya gitu kan. Nah, soal yang pertama, apa novel, kira-kira apa hubungannya teori bangunan Islam ini uh, di STM Syariah? Nah, terutama di bagian di dunia kerja. Nah, Novan. Oke. Jadi pertama aku jelasin dulu, di dalam Islam itu ada suatu teori yang yang diibaratkan seperti sebuah bangunan. Jadi Bangunan nih. ya bangunan benar. Ya. Jadi yang namanya bangunan itu kan ada 3 unsur penting. Yang pertama itu fondasi, yang kedua itu pilar, sama yang ketiga itu atap. Sebenarnya ada beberapa bagian lain, tapi ini adalah beberapa bagian yang paling penting dalam satu bangunan. Nah, dalam Islam itu diibaratkan dengan 3 hal juga itu. 3 hal. 3 hal benar. 3 hal. Jadi di dalam Islam ketiga hal tadi itu seperti fondasi, dia dikaitkan sama yang namanya tauhid. Tauhid. Ya. Nah, sedangkan yang kedua itu pilar, itu diibaratkan seperti syariah. Berarti Ya. apapun itu tetap dikaitkan dengan 2 hal novel ya, kayak tauhid dengan syariah. Karena tanpa tauhid dengan syariah, ya sama aja novel ya, kayak nggak ada yang namanya keberkahan gitu. Iya benar. Masya Allah. Nah, berarti ada 3 ya tadi ya? Ada 3. Apa ya bang? Dan jadi apa aja? Yang pertama kan tadi fondasi diibaratkan seperti tauhid. Yang kedua itu pilar diibaratkan seperti syariah. Sama yang ketiga itu atap atau diibaratkan seperti akhlak. Oke, paham. Berarti yang 3 itu bisa dibilang dengan yang pertama tauhid, syariah, yang ketiga dalam kutip bisa dibilang dengan akhlak. Benar sekali. Masya Allah. Al-adabu fawqa ilmi. Benar. Adab itu ilmu. Masya Allah. Jadi untuk hubungannya itu gampangnya tuh gini. Jika kita ingin membangun suatu SDM yang anti runtuh atau ambruk, sebenarnya Islam udah memberikan kita sebuah blueprint, yang dimana blueprint itu berupa bangunan yang kokoh dan kuat, bangunan yang megah, kokoh, sempurna dan kuat gitu. Jadi kita hanya perlu meniru tentang blueprint tersebut gitu. Kita hanya perlu memasukkan unsur-unsur yang ada di bangunan itu dalam diri kita sebagai tiap-tiap muslim. Maka dari itu kita akan menjadi insan yang memiliki fondasi yang kuat dan juga nggak gampang goyah. Oke. Berarti kan novel kan tauhid nih ya. Kan tauhid itu bisa dibilang dalam tanda kutip nih, yaitu sebuah keyakinan yang sangat mengesankan ya, kayak kita nih percaya gitu sama yang namanya Tuhan, sama Allah kan gitu kan. Nah, kenapa sih dia nih bisa jadi apa ya, sebuah fondasi utama lah gitu buat kita nih di dalam dunia kerjanya ekonomi syariah. Itu sih yang apa ya, yang masih buat kami sampai sekarang nih apa ya, masih bingung lah, masih puyeng lah novel gitu dengan apa persoalan yang kayak gitu novel. Oke. Mungkin novel bisa menjelaskan mungkin apa mengapa lah gitu. Oke, untuk jawaban kenapa tauhid itu menjadi fondasinya yang paling penting ya. Jadi tauhid itu kan berasal dari hati kita. Hati tiap muslim itu. Kalbu gitu ya. Iya benar. Terus? Jadi tauhid itu kan adalah ketika kita mengesahkan Tuhan kita. Nah, maka dari itu semua hal di depannya itu bakal sia-sia kalau kita nggak memiliki yang namanya tauhid. Tauhid berarti yang harus dibersihkan ataupun yang harus didahulukan tetap tauhid, Novan. Tauhid ya. Seperti contohnya tuh bangunan yang sebagus apapun, tapi fondasinya itu nggak kokoh, itu pasti akan namanya itu mudah ambruk atau mudah runtuh. Jadi untuk membangun suatu bangunan yang megah dan kokoh, kita butuh yang namanya
fondasi yang kuat atau tauhid yang kuat jika diibaratkan dengan insan manusia. Berarti kayak apa ya? Kayak hampir mirip lah sama hadis kayak as-salatu imaduddin. Nah, itu salat itu tiang agama. Ya, Nah, benar. jadi kalau kita apa ya? Kan tiang nih, tiang. Nah, ya hampir lah gitu kayak sebuah bangunan gitu kan. Nah, yang memang ada fondasinya, tiangnya. Yang mana kalau misalkan tiang ini ataupun fondasi ini tidak ada, ada roboh, pasti hancur kan itu, Iya, ambruk kan. ya benar. Berarti inilah yang bisa dinamai dengan tauhid itu ya. Benar, Masya Allah. benar sekali. Keren sih, keren sih, keren. Jadi fondasi tauhid ini apa ya? Intinya bisa melahirkan kayak sebuah energi Benar. ataupun tanggung jawab ya, Novel ya. Mm-mm. Nah, kalau yang kedua itu Bang, yang apa? Yang tadi kan yang kedua kan apa ya? Tadi kan yang kedua Pilar mengenai tentang syariah nih. syariah. Nah, syariah. Nah, menurut Novel sendiri nih, apa sih Novel penting nih apa ya? Mengimplementasikan gitu sebuah kata syariah di dalam kehidupan kita sehari-hari, Novel. Contoh di dalam dunia kerja, kenapa harus ada syariah? Di dalam dunia usaha, dagang kan gitu kan, kenapa harus ada syariah? Ataupun di semua perbuatan kita yang kita lakukan setiap hari itu, kenapa kita tuh harus ada namanya syariah? Oke. Jadi kembali seperti yang saya katakan tadi ya. Ya. Itu kan yang pertama tauhid. Jadi meskipun kita memiliki fondasi yang kokoh atau tauhid yang kuat, itu nggak cukup jika nggak dibarengi sama yang namanya pengetahuan atau panduan. Nah, syariah ini berperan sebagai hal tersebut gitu. Jadi misal kita udah memiliki fondasi yang kuat, tapi kita hanya memiliki itu nggak akan berkembang menjadi apapun itu. Tapi syariah ini hadir sebagai pemberi petunjuk atau pemberi panduan bagi kita untuk dalam melakukan sesuatu. Karena yang nama kita manusia ini, apapun agama kita, pasti kita bakal bersinggungan yang namanya hal-hal yang duniawi. Itu adalah hal yang nggak bisa kita hindarin di dalam hidup tiap-tiap muslim tentunya. Jadi untuk melakukan hal-hal duniawi tersebut, kita tentunya nggak bisa sembrono kan, nggak bisa melakukan secara asal-asalan atau sembarangan. Jadi kita membutuhkan yang namanya panduan atau petunjuk dalam hal untuk melakukan hal tersebut. Nah, disinilah hadirnya tauhid gitu. Tauhid. Kalau syariah apa? Tauhid. Ya benar syariah. Syariah. Salah bilang. Berarti tadi inilah apa tujuannya gitu ya? Iya Apa benar. tujuannya dengan ada yang namanya syariah itu. Oke. Jadi syariah ini tuh dia berperan sebagai penunjuk jalan dari ilmu yang kita miliki tadi. Kan tauhid itu kan pengetahuan gitu. Ya. Jadi syariah ini tuh dia menjaga agar ilmu yang kita miliki itu kita gunakan untuk hal yang baik, pada hal yang lurus, dan dia ini yang menopang si tauhid tadi. Jadi mereka ini benar-benar saling melengkapi. Iya sih, betul. Iya benar. Berarti apa ya? Apapun perbuatan kita, apapun pekerjaan kita, dan apapun yang kita lakukan itu harus gitu ya, harus berlandaskan dengan syariah. Nah, berarti Nova kan tadi kan pernah apa? Saya ingin sedikit menyinggung deh. Kan tadi kan Nova kan bilang mahasiswa Tazkiyah ya. Iya. Nah, kalau nggak salah Tazkiyah tuh terkenal dengan ekonomi syariahnya ya? Iya benar. Oh gitu. Itu di bagian Indonesianya apa di dunia apa? Karena dari tadi kita membahas soalan apa ya, bangunan teori Islam ini, Nova selalu menyebut syariah. Nah, dalam tanda kutip, apakah di Tazkiyah ini memang sering apa ya diterapin dengan kata syariah gitu, Nova? Ya benar. Sejauh yang saya ketahui, juga sebagai mahasiswa tentunya, saya melihat bahwa segala hal yang ada di Tazkiyah ini tuh benar-benar memiliki landasan syariah di dalamnya gitu. Syariah. Jadi selain mengajarkan bagaimana cara kerja bank syariah dibandingkan bank konvensional, mereka juga menerapkan istilah syariah itu kepada hal-hal lainnya secara lebih luas gitu. Contohnya apa? Contohnya itu mungkin di dalam apa ya? Mungkin di dalam pekerjaan gitu, Pak ya. Benar. Ya. Mungkin ya
dalam banyak hal lah yang mungkin kita nggak bisa sebutkan. Berarti intinya tazkiyah ini apa ya? Bukan hanya kampus yang mengajarkan kita tentang ilmu dunia saja, Novel ya, tapi juga mengajarkan ilmu tentang akhirat ya. Iya, Berarti, menggabungkan oke. keduanya. Berarti itulah, masya Allah ya. Berarti tazkiyah ini bisa apa ya terkenal dengan ekonomi syariah, Novel Iya ya. benar. Karena sering apa ya, sering mengubah bank-bank yang ada di sini menjadi bank syariah, Novel. Syariah ya. Gitu ya. Insya Karena Allah. satu fakta yang hebat mengenai tazkiyah itu Ya, ternyata tazkiyah inilah yang sebagai pelopor yang mengubah seluruh bank konvensional yang ada di. pelopor nih. Iya benar, Pelopor. pelopor Masya Allah. yang Berarti Anda mengubah. nih, berarti Anda ini seharusnya sangat-sangat beruntung loh. Iya Karena benar. bisa kuliah di salah satu pelopor bank. Iya, Bank syariah. Mantap kali. Wih, keren loh. Serius. iya. Wow, amazing itu. Berarti Anda kuliah di syariah. Keren, 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 keren. Keren, keren. Masya Allah. Pasti orang tua Anda sih bangga itu ya. Ya nggak sih? Alhamdulillah, alhamdulillah. Karena kan apa ya, anaknya itu kuliah di sebuah tempat apa ya, bukan hanya mengajarkan tentang ilmu dunia, tapi juga mengajarkan tentang ilmu akhirat. Jadi intinya dunia dapat, akhirat pun dapat. Bisa dibilang termasuk dalam doanya yang sering kita doakan dulu, apa yang sering kita mengulang-ulangnya pas kita di uji itu, Rabbana atina Fid dunia hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Masya Allah, subhanallah. Oke, Masal, mari kita kembali lagi ke laptop. Mungkin jadi berarti syariah ini dia memastikan kita ini bermain dalam tanda kutip adil gitu ya. Iya, Adil. Terus dengan adil dan transparan ini, ya. Jadi dia ini kayak memastikan lah tidak ada yang namanya riba, gharar atau maisir di sebuah kantor ataupun di sebuah lahan pekerjaan yang lain ya gitu ya. Benar. Masya Allah. Berarti sekarang Nova di semester 3 nih. Dan sekarang Novel semester 3 sudah bisa menguasai ilmu yang semacam ini Novel ya. Masya Allah. Mantap sekali Novel. Alhamdulillah. Terus kalau boleh tahu Novel, kalau manfaatnya Novel, kayak manfaatnya dalam kita menerapkan sistem syariah lah gitu, dalam sistem kinerja kita lah gitu, dalam usaha kita gitu kan. Mungkin Novel bisa menjelaskan mungkin manfaatnya mungkin dalam apa ya, dalam kita menerapkan kegiatan kita sehari-hari dengan kata syariah gitu, Novel. Karena kenapa ya? Karena kalau kita lihat ya, percuma lah gitu Novel. Kita ini apa ya, punya kekayaan harta yang sangat berlimpah gitu kan. Kita punya bisnis dengan segalanya ada gitu kan. Terus percuma lah kalau kita tidak ada yang namanya syariah, tidak ada apa ya, menerapkan sistem syariah, kan tidak ada yang tidak ada berkah, hilang gitu berkahnya Novel. Karena kita apa ya, karena kita tidak terlalu memahami lah bagaimana sistem cara apa ya, sistem cara mengelola lah gitu dengan baik, dengan melandaskan sistem syariah. Ya, mungkin Novel bisa menjelaskan mungkin dalam sistem muamalahnya mungkin. Berarti muamalah ya. Oke. Dia tuh sebenarnya ada beberapa manfaat ya. Cuman kita di sini fokus kepada muamalahnya atau ekonominya. Ya. Jadi yang paling pertama itu tentunya kan adil dan terhindar dari yang namanya riba. Kan riba, horor, benar, ketidakjelasan gitu. Ya. Kan kita pasti tahu kalau misalnya bank konvensional itu berhubungan dengan yang namanya riba atau yang disebut sebagai bunga. Nah, jadi bank syariah ini tuh hadir sebagai suatu hal yang hadir untuk mengubah hal tersebut itu menjadi lebih jelas
mana yang benar dan mana yang salah, dan sehingga para masyarakat yang menggunakan bank syariah juga dapat terhindar dari dosa-dosa yang tidak diinginkan. Yang tadi yang sudah disebutkan sama Novel, gharar gitu ya, Ya, yaitu benar. ketidakjelasan dalam kita bertransaksi ataupun dalam kita bermuamalah ya. Ya, benar. Masya Allah. Baik. Berarti intinya Novel, saya izin mengambil close statement ya. Silakan. Berarti intinya teori bangunan Islam ini tetap yaitu teori yang berlandaskan sistem syariah. Benar. Nah, yang dimana dia ini apapun yang kita lakukan dalam kita ini sehari-hari, kayak kita ini sebuah atau kita ini seorang karyawan atau seorang pengusaha, nah kita ini harus gitu ya, harus selalu menerapkan sistem syariah. Karena kenapa? Karena yang tadi kita kan takut ya gitu ya dengan yang namanya gharar, yaitu ketidakjelasan. Bayangin nih, kita sudah sudah berusaha gitu kan dalam mencari nafkah sehari-hari gitu kan, tapi nanti memang di dunia kita bakal dapat gitu kan, sesuai dengan innamal a'malu binniyat itu, sesuai dengan apa yang kita niatkan gitu. Memang kita ini di dunia bakal mendapatkan lah gitu kan, tapi di akhirat kan belum tentu loh. Itu Novel ya. Masya Allah. Berarti intinya apapun pekerjaan kita, apapun yang kita lakukan, kita harus selalu menerapkan sistem yang namanya sistem syariah. Masya Allah. Jadi teman-teman, seperti yang sudah tadi saya bilang, insya Allah kan pembahasan kita kali ini kan yang berdaging lah, yang bergigi semua. Ya kan Novel? Benar. Nah, mungkin Novel bisa menambahkan mungkin close statement dalam pertemuan kita kali ini. Novel mungkin cukup. Alhamdulillah teman-teman semuanya, akhirnya pembahasan kami pada hari ini ataupun pertemuan kami pada kali ini telah usai atau telah selesai. Jadi kami pun mohon maaf ya, mungkin dalam penjelasan kami mungkin ada yang kurang jelas. Ya, mohon dimaklumi lah, karena pun kami dalam ngetek video ini pun gugup. Ada sedikit miskom lah gitu kan. Tapi insya Allah kami selalu berusaha lah untuk mendapatkan hasil yang semaksimal mungkin ataupun yang terbaik lah untuk teman-teman kita semua yang di luar sana, dari Aceh maupun sampai ke Maroke. Masya Allah. Oke teman-teman, terima kasih telah menonton pertemuan kami pada kali ini. Jangan lupa di like and subscribe. Karena kenapa? Karena setiap tombol ataupun setiap langkah tangan Anda yang menekan itu akan mengalir sampai ke akhirat kelak itu ya. Pahala jariah ya. Masya Allah. Jadi jangan lupa juga di-share kepada teman-teman semuanya agar mereka juga tahu. Jadi Anda bukan hanya seorang itu yang tahu tentang ilmu bangunan, teori bangunan Islam ya. Jadi semua pun tahu lah gitu kan. Insya Allah. Oke teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Jazakallahu khairan. Dengan saya Rizky Maulana dan dengan bintang tamu kita Novel Muksalina. Kami mengucapkan beribu-ribunya terima kasih karena telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.